Ketika dia macet, kita akan terus diteror leasing. Ya karena leasing taunya kita. Welcome to podcast Dikamer. Halo, selamat malam bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki ya. Boleh nggak kita take over kendaraan kita dengan berbagai alasan? Alasan karena kita mau ganti kendaraan kita, mau ganti mobil kita, sehingga kita take over kendaraan kita. Maka setelah beres baru kita beli kendaraan yang kita inginkan atau kredit kendaraan yang kita inginkan. Atau alasan kedua, karena ketidakmampuan kita tidak mampu lagi melanjutkan kredit tersebut, sehingga kita take over. Itu boleh, sah-sah aja. Yang tidak sah adalah take over yang dilakukan di bawah tangan. Seharusnya take over itu kita lakukan, kita buat permohonan kepada pihak leasing, permohonan untuk melakukan take over. Setelah pihak leasing menerima, dia akan mempelajari. Ketika semua dokumen-dokumen sudah lengkap, administrasinya sudah aman semua, maka perjanjian kredit tersebut di leasing tersebut udah bukan nama kita lagi, tetapi nama pihak ketiga digantikan. Sehingga kalau macet kredit dia itu yang menggantikan kita itu, kita tidak udah ada urusan lagi kepada pihak leasing. Leasing akan berurusan dengan dia. Kita sudah selesai urusan kita dengan pihak leasing atas kredit tersebut. Tetapi yang dilarang adalah take over di bawah tangan, yang dimana take over kita itu tidak kita buat surat permohonan kepada leasing di bawah tangan, sesuka kita aja kepada orang lain. Kamu melanjutkan kredit mobil saya enggak? Per bulannya sekian, kamu hanya kembalikan DP saya sekian, ini kunci, ini STNK. Deal, kasih. Ketika dia macet pembayarannya, maka kita akan dicari leasing. Ketika dia macet, kita akan terus diteror leasing. Ya karena leasing taunya kita. Peminjam kredit itu taunya kita. Maka kita akan dicari. Dan ketika itu terjadi, kita melakukan take over di bawah tangan, itu sangat merugikan kita. Pihak leasing bisa menempuh jalur hukum, baik itu pidana maupun perdata. Di pidana hukumannya 2 tahun di Undang-Undang Fidusia. Kita baca Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Jadi pidananya 2 tahun ketika kita melakukan take over di bawah tangan tanpa persetujuan, tanpa melakukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak leasing. Ancamannya 2 tahun. Jadi lebih hati-hati. Bahkan kita juga bisa digugat secara perdata di pengadilan negeri. Ada undang-undangnya juga, kita baca. Di pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya baca ya. Yaitu setiap perbuatan melawan hukum membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut apabila klausul mengenai larangan over kredit di bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian leasing. Perusahaan leasing dapat menggugat customer atas dasar prestasi perjanjian. Jadi dua-dua ini bisa digunakan pihak leasing untuk menggugat kita, baik itu di perdata dan pidana. Jadi saran kita jangan lakukan take over di bawah tangan, itu bisa merugikan kita. Kalau lancar, mungkin akan resikonya tipis. Tapi ketika itu macet-macet, maka kita akan diserang pihak leasing. Pihak leasing bisa menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata. Jadi selalu hati-hati kita bosku. Jangan gegabah. Kalau mau take overlah kepada hal yang baik. Contohnya tadi, buat permohonan kepada leasing dan disetujui, maka
Di situ kita bebas dari jeratan hukum. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lakukan pelanggaran hukum, berpikir jernih setiap melangkah. Sesibuk apapun kita bekerja, membuat konten, jangan lupa beribadah ya bosku. Salam keadilan. Mantap.